Pemirsa, salah satu yang disorot dari tragedi Kanjuruhan adalah pintu stadion yang terkunci sehingga mengakibatkan penumpukan penonton hingga sesak nafas dan terinjak-injak. Benarkah banyak pintu dalam keadaan terkunci saat kerusuhan terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung Aremania Korwil Bantur, The Black Lion, Slamet Sanjoko. Selamat malam, Mas Slamet. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Slamet, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan yang menimpa teman-teman Arema. Mas Slamet, kami ingin bertanya bagaimana sebetulnya kondisi pintu stadion saat kerusuhan terjadi? Saat kerusuhan terjadi itu karena saya juga panik ya, Mbak ya. Kebetulan saya ada di pintu timur skor. Itu ya hanya akses pintu itu yang terbuka saat kejadian itu pun sudah kejadian. Artinya sudah berbarengan, sudah tembakan gas air mata itu terbukanya. Jadi untuk pintu yang lain kita kan belum ketahui, tapi kan dari seluruh arah mencari pintu itu, apalagi di arah tembakan itu listrik stadion mati. Hanya kita kesulitan, teman-teman kesulitan ibaratnya kan gitu ya. Jadi efek dari gas air mata itu karena perih ke mata, terus sama sudah ke pernapasan juga sudah sesak, ditambah lagi berdesak-desakan. Disitulah apalagi kebanyakan yang wanita, anak-anak ya sudah nggak ada tenaga. Kita aja yang ibaratnya yang laki-laki juga sudah gelap rasanya gitu. Oke, kondisinya gelap, Mas Slamet, tapi yang jelas pintu di dekat area Tribun Timur tempat Mas Slamet berada saat itu terbuka ya, sehingga bisa dilewati oleh penonton. Tapi betulkah kalaupun terbuka itu kira-kira lebarnya itu hanya bisa dilewati 2 orang bersamaan? 2 orang bersamaan, belum lagi kan itu posisi pintu kan tangga itu dari stadion kan menurun ke bawah. Otomatis 1 orang jatuh saja yang kedorong dari belakang karena panik. Nah, disitulah terjadinya penumpukan, dan yang belakang tertahan, apalagi yang tertahan maksudnya yang tidak segera keluar karena gas air mata itu yang sudah maksudnya mengganggu pandangan mata yang perih. Orang saya aja yang sudah sempat keluar masih efeknya itu, kita juga teman-teman The Black Lion itu masih lari ke pinggir sawah untuk cari air ya. Sempat beli aqua untuk nyiram mata sama hidung itu. Oke. Ya, Mas Slamet, tapi sempat mengamati tidak kondisi pintu-pintu yang lain? Ini kan informasinya ada 14 pintu ya. Sempat mengamati tidak kondisi dari pintu-pintu yang lain itu kondisinya seperti apa? Apakah memang hanya 2 pintu saja yang terbuka pada saat pertandingan usai? Setelah pertandingan usai terus kita koordinir anggota-anggota kita, masih ada mana yang tertinggal, mana yang selamat. Kita kan setelah keluar dari stadion itu kita cari teman-teman kita dulu. Dari situ ada yang maksudnya lari ke arah pintu utara tertutup, dia istilahnya yang dari teman yang selamat maksudnya masih selamat, dia lari secepat mungkin mencari pintu itu. Akhirnya ya salah satu teman-teman kita juga yang ada bisa lolos dari pintu itu, sehingga ada yang lompat ke pintu darurat yang arah timur itu, ada yang bisa lompat ke situ yang ke arah timur pintu darurat. Kalau yang lain ya di antara itu kan ya hampir 40 ribu penonton kan, sekalipun secara logika dalam keadaan panik, udah kena gas air mata dan keadaan panik ya. Saya kira jangankan tertutup, dalam keadaan terbuka pun kita kan butuh waktu untuk saling bergantian mencari pintu keluar kan gitu. Dari banyaknya waktu itu memang full stadion, maksudnya gitu, full semua stadion mulai dari ekonomi sampai VIP. Jadi tetap butuh estimasi, maksudnya butuh waktu untuk keluar semua itu. Oke. Mas Slamet, kalau dari Komnas HAM tadi bilang dari 14 pintu yang ada di stadion itu hanya 2 yang dibuka. Kalau menurut penuturan teman-teman Mas Slamet juga yang berhasil selamat kabur dari stadion, apakah betul tidak semua pintu atau mayoritas pintu itu dalam keadaan terkunci? Mayoritas pintu tidak terbuka, tidak seperti biasanya. Biasanya kan 15 menit sebelumnya, sebelum pertandingan berakhir kan sudah dibuka semua itu. Pintu darurat masuk pintu besar ya. Bukan pintu loket, pintu masuk, pintu besar itu. Biasanya dibuka untuk mempercepat teman-teman keluar dari lapangan atau segala macam. Tapi saat itu kan tidak semua terbuka.
Yang pintu biasanya besarnya terbuka nggak, 15 Mas? atau 10. Ya Mbak. Pintu besarnya terbuka juga nggak? Kalau yang di pintu timur terbuka, karena saya cuman bisa kasih keterangan untuk timur karena kondisi kita juga Ya. panik menyelamatkan teman-teman yang lain, anggota-anggota teman-teman Korwil Bantur yang dari The Black Lion. Artinya kami memang berkelompok sesuai korwil masing-masing ketika mungkin memang antisipasinya ketika terjadi sesuatu bisa segera dikondisikan. Itu memang pintu timur, pintu besar terbuka. Oke. Setelah itu. Ya. Oke. Tapi Anda melihat Dan memang semua ada keadaan yang tidak biasa ya, karena biasanya itu 15 menit sebelum pertandingan usai, semua pintu sudah dibuka, tapi yang kali ini berbeda. Berbeda. Terus habis gitu kan semua arah otomatis kan tembakan gas air mata itu yang mengarah ke arah timur sama arah selatan, di mana kan korban juga terjadi banyak di situ. Dan semuanya juga berusaha lari ke pintu keluar yang di arah situ, mayoritas sama pintu selatan. Itu. Mas Slamet, Makanya kebanyakan ya. Oke, apakah teman-teman Arema FC ini sudah mendapatkan penjelasan kenapa kemudian pintu-pintu tersebut mayoritas dalam keadaan terkunci? Kalau misalnya biasanya 15 menit sudah dibuka semua ya? Kalau itu ini Mas ya, artinya kita saat ini sedang berduka, artinya ya tolonglah jangan berebut salah atau benar, tapi hukum, ahli hukum dan semua yang melihat ini kenyataannya kan ini kejadian di depan mata, semua bisa melihat dari CCTV atau dari sudut manapun, dari semua keterangan saksi korban yang selamat atau apa. Saya kira bahasanya memang beda, tapi intinya sama. Nah, kami intinya minta keadilan. Artinya minta keadilan, kita tidak menyalahkan polisi, tidak menyalahkan itu, tidak. Tapi siapa yang salah? Artinya kepolisian harus benar-benar bijak mengusut masalah ini. Siapa penyebab kematian dari ratusan saudara-saudara kami itu? Wajar atau tidak? Mas Slamet, Kalau dikatakan hanya murni karena kalau hanya murni dikatakan berdesakan kan ada tim dokter bisa mengambil sampel dari kematian itu penyebabnya apa, kan gitu ya? ya. Mas Slamet, kami ingin tahu apakah memang pada saat awal mula masa mulai turun ke lapangan itu, apakah memang betul psikologisnya adalah ingin tujuannya mendatangi pemain dari Persebaya ataupun bahkan mendatangi pemain dari Arema FC? Nah, ini bisa dijelaskan tidak? Ini awal mulanya sehingga kemudian akhirnya masa mulai turun ke lapangan itu karena apa? Tidak, benar. Sebentar ya Mas. Jangan disalahartikan. Kami sedang misi damai sama Persib Bandung, sama Persebaya, otomatis ya. Itu kita misi damai, bukan cuma di medsos atau bukan di kata-kata, tapi tinggi di dunia nyata. Artinya kita waktu itu memang ada 2 oknum yang penyebabnya itu yang masuk duluan katanya mau berfoto tapi sama pemain Arema. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa Aremania mengejar pemain Persebaya, tidak. Padahal sebelum pertandingan Bitmet Persebaya kita juga kalah dari Bandung. Nggak ada apa-apa. Kami menyambut mereka dengan baik. Tapi kita juga tidak, misalnya ada oknum yang istilahnya masih mau bikin kericuan. Itu di luar ibaratnya koordinasi Aremania yang sudah ingin benar-benar berdamai. Kita sudah ngeri dengan tragedi kematian, pertarungan antar supporter. Persebaya sama-sama Jawa Timur, saudara kami. Ya maaf ya Mas ibaratnya. Terus Persib Bandung itu istilahnya bagaimana, apalagi saya ketua Korwil juga ibaratnya, bagaimana saya bermusuhan sementara anak saya lahir di Sunda. Baik. Istri saya orang sana. Kan itu. Di situ kami misi antar semua misi damai antara Korwil dan segala macam. Ibaratnya jangan kaitkan kami dengan ingin mengejar pemain Persebaya. Itu murni kalau memang penyebab kericuan itu 2 oknum asalnya yang masuk, iya, yang memancing teman-teman yang lain. Oke. Nah, jadi, ya Mbak. Baik, Mas Slamet, Kalau versi terima kasih. salahnya menurut saya itu intinya 2 Mbak. Tolong Ya. disikapi oleh semua dengan bijak. 1, Aremania yang masuk ke lapangan salah. 2, penembakan gas air mata yang gegabah yang tidak diperhitungkan resiko kami yang di tribun. Artinya wanita, anak-anak ada di sana. Itu saja poinnya kalau menurut kami. Selebihnya monggo ahli-ahli hukum dan segala macam untuk memberi keadilan pada saudara-saudara kami yang sudah meregang nyawa. Oke, terakhir Mas Slamet, jadi harapan teman-teman Aremania belajar dari tragedi ini apa Mas? Saya kira
semua, makanya saya bilang Mbak, poin salah juga ada di kami di Aremania, maksudnya yang masuk ke lapangan ya. Saya kira gini, ketika semua ibaratnya Aremania yang sudah dari dulu, yang sudah istilahnya yang sudah tua, yang sudah lama, ini anak-anak yang masih muda ini tolong dengarkan ibaratnya himbauan kami, jangan memicu kan gitu kan. Kenapa? Kalau tak ada pemicu kan tidak mungkin tak akan ada kejadian tanpa sebab kan begitu. Makanya kami ini tidak mencari bahwa Aremania itu benar 100% tidak. Kami sama-sama bisa tolong ibaratnya ya marilah teman-teman Aremania semua sadar di antara kesalahan kita juga ibaratnya sampai menyebabkan ibaratnya kejadian seperti ini. Namun cara penanganannya yang menyebabkan korban jiwa banyak itu yang kami sayangkan itu. Oke, terima kasih. Jadi semua pihak harus mengevaluasi diri ya. Terima kasih Mas Slamet Sanjoko sudah bergabung bersama kami. Aremania Korwil Bantur The Black Lion. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.